Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Jazuli, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran ke-8. Mari berperilaku terpuji untuk kelas 4 SD MI. Anak-anakku, jangan lupa subscribe, like, and share pada video ini dan klik loncengnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru. Anak-anakku, coba perhatikan dan amati gambar ini. Gambar apakah? Iya, anak-anak sedang membaca buku di perpustakaan. Mari berperilaku terpuji. Menurutmu, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di atas? Betul. Apakah yang dilakukan anak-anak tersebut juga baik bagimu? Mengapa? Karena membaca adalah salah satu cara untuk kita bisa menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Semua sikap itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mempelajarinya. Tujuan pembelajaran: setelah belajar materi ini, kalian diharapkan mampu meyakini bahwa sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat adalah cerminan dari iman. Menunjukkan sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Memahami sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Menunjukkan perilaku gemar membaca dan pantang menyerah. Menunjukkan sikap rendah hati dan hemat. A. Gemar membaca. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Bagaimanakah cara menjadi pandai? Tentu dengan cara membaca. Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain: 1. Menjadikan kita pintar. 2. Menambah pengetahuan dan informasi, serta memperbanyak ide. Kegiatan, insya Allah aku bisa. Ayo ceritakan pengalamanmu membaca buku di perpustakaan. B. Pantang menyerah. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Anak-anak, pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? Atau pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah. Ketika menemui kesulitan, mudah menyerah menjadikanmu tidak sabar. Bukti sikap pantang menyerah antara lain: 1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah dan suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Kegiatan, insya Allah aku bisa. Ayo, ceritakan pengalamanmu mengerjakan tugas di rumah. C. Rendah hati. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Gambar apa? Betul. Memberikan uang ke pengemis. Bagaimana sikapmu terhadap pengemis yang berdiri meminta-minta di depan rumahmu?
Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. Nama lain sikap rendah hati adalah tawadhu. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Apalagi bapak ibu guru kita. 2. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. 3. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. 4. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. 5. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. 6. Bersikap tenang dan sederhana. Kegiatan, insya Allah aku bisa. Ayo amati sikap teman-temanmu di lingkungan sekolah. Kemudian ceritakan siapa saja yang menunjukkan sikap rendah hati. D. Hemat. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boros atau mubazir menggunakannya. Cara menghemat air adalah 1. Menutup keran air sesudah menggunakannya dan mengambil air secukupnya dengan gayung. Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan. Anak-anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. Apakah kalian suka menabung? Kegiatan? Insya Allah aku bisa. Ayo ceritakan pengalamanmu menabung dari sebagian uang jajan. Rangkuman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim atau muslimah untuk menuntut ilmu. Sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. 2. Setiap muslim atau muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran. 3. Sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai berikut. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Bersikap tenang dan sederhana. Nama lain dari rendah hati adalah tawadhu. Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebihan dan tidak pelit. Lawan hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Boros itu sangat merugikan. Allah membenci orang yang boros. Insya Allah aku bisa. Tanggapilah pernyataan berikut ini sesuai dengan keyakinanmu. S sama dengan setuju. TS sama dengan tidak setuju. TT sama dengan tidak tahu. Contohnya, 1. Aku suka membaca sehingga bila ada kesulitan pelajaran, aku bisa mencari jawabannya. Dicentrang S, setuju. Kerjakan sampai dengan selesai. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali pada video dan pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.